Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kalena Tantri dengan nomor induk mahasiswa 187215010 di Prodi Pendidikan Ekonomi. Ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul konsep partisipasi anggota dalam koperasi untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dan mata kuliah ekonomi koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa RP MPDE. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama yaitu pengertian partisipasi, yang kedua arti penting partisipasi, yang ketiga cara meningkatkan partisipasi, yang keempat rangsangan partisipasi, dan yang kelima yaitu biaya partisipasi. Baik, selanjutnya pengertian partisipasi. Mana partisipasi ini dapat diartikan sebagai suatu proses di mana sekelompok orang atau anggota menemukan dan mengimplementasikan ide-ide atau gagasan koperasi. Pengertian tersebut lebih mengarahkan, jadi partisipasi ini bisa disebut suatu proses keikutsertaan atau rekrutmen anggota untuk menjadi anggota koperasi. Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu baik dalam kondisi yang menyenangkan maupun dalam kondisi tidak menyenangkan dalam koperasi tersebut. Arti penting partisipasi. Partisipasi anggota dalam koperasi menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan usaha koperasi. Hal ini disebabkan oleh kedudukan anggota yang sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan koperasi. Sebagai pemilik koperasi, anggota harus berupaya mendukung manajemen, organisasi, dan permodalan koperasi. Sementara itu, kalau anggota sebagai pelanggan koperasi, anggota harus menjamin keberlangsungan usaha koperasi dengan selalu memanfaatkan potensi dan layanan usaha yang ada pada koperasi. Partisipasi anggota dalam manajemen, organisasi, permodalan, dan pemanfaatan layanan usaha koperasi ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Lalu, bagaimana cara meningkatkan partisipasi? Cara peningkatan partisipasi dengan menggunakan materi dapat melalui pemberian bonus, tunjangan, komisi, dan insentif serta lainnya. Peningkatan partisipasi non-materi yaitu dapat dilakukan dengan memberikan suatu motivasi kepada semua komponen atau unsur yang ada dalam suatu lingkungan tertentu. Rangsangan partisipasi. Setiap anggota koperasi akan mengambil keputusan untuk berpartisipasi atau terlibat atau ikut serta untuk mempertahankan atau memelihara secara aktif hubungannya dengan organisasi koperasi. Jika insentif yang diperoleh anggota sama besar atau lebih dari kontribusi yang diberikannya. Sehubungan dengan itu, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia mengelompokkan rangsangan partisipasi itu menjadi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan yang efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan. Koperasi dapat menjadi rangsangan penting bagi anggota untuk ikut memberikan kontribusinya yang membutuhkan modal dan pertumbuhan koperasi. Jadi, pertama ini peningkatan pelayanan yang dilakukan koperasi kepada anggotanya, baik itu dalam penyediaan barang maupun jasa, di mana bisa memberikan kontribusi yang tepat atau memberikan pelayanan barang dan jasa ini dengan maksimal sehingga anggota koperasi ini merasa puas dan dia semakin semangat memberikan kontribusinya kepada koperasi untuk memberikan modal yang lebih lagi sehingga koperasi tersebut berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, insentif juga dapat dirasakan dalam bentuk layanan barang dan jasa di perusahaan koperasi sama sekali tidak tersedia di pasar atau tidak disediakan oleh lembaga lain. Maksud poin kedua ini adalah koperasi dapat memberikan layanan dalam bentuk barang dan jasa yang jadi anggota koperasi ini tidak perlu mencari lagi di pasar lain atau di tempat lain. Dia cukup mendapatkannya dari koperasi dan memang di tempat lain pun tidak ada barang atau jasa yang sama seperti yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Dan ini membuat anggota koperasi menjadi merasa puas karena tidak perlu repot-repot lagi mencari barang lain atau jasa lain setelah dia bergabung dengan koperasi tersebut. Yang ketiga, insentif rangsangan
dapat berwujud pelayanan barang dan jasa yang disediakan dengan harga, kualitas, dan kondisi yang lebih baik, lebih menguntungkan dibandingkan dengan barang dan jasa yang ditawarkan di pasar atau lembaga lain yang non-koperasi. Poin ketiga ini di mana koperasi ini memberikan barang dan jasa, jadi harga, lalu kualitas, dan kondisi barang atau jasa itu jauh lebih baik dibanding ketika anggota koperasi ini mendapatkan dari luar koperasi tersebut. Walaupun di tempat lain, seperti pasar atau tempat-tempat lainnya itu tersedia barang dan jasa yang sama, tetapi dibandingkan dengan yang diberikan oleh koperasi itu barang yang bagus gitu, dengan harga yang murah juga, yang bisa dibandingkan sehingga anggota koperasi itu merasa puas mendapatkan barang dan jasa dari koperasi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu biaya partisipasi. Biaya partisipasi ini dapat diartikan yaitu biaya yang timbul sebagai dampak keikutsertaan anggota dalam pengelolaan koperasi. Biaya ini tidak saja termasuk biaya penyelenggaraan rapat dan biaya perjalanan dalam rangka partisipasi, tetapi juga biaya oportunitas karena ada partisipasi. Biaya oportunitas yang dimaksud adalah kesempatan melaksanakan proses produksi yang hilang karena adanya proses partisipasi. Jadi sebelum masuk ke dalam koperasi, seorang yang ingin masuk ke dalam koperasi itu biasanya koperasi itu memiliki aturan tertentu, termasuk juga biaya partisipasinya, di mana setiap koperasi itu sudah menentukan biaya partisipasi anggota yang ingin tergabung gitu. Orang-orang ingin bergabung menjadi anggota koperasi. Koperasi ini sudah menentukan biayanya sendiri, termasuk seperti biaya apa saja yang harus ia bayarkan. Setelah ia membayarkan biaya partisipasinya itu, biasanya bisa langsung menjadi seorang anggota koperasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Seperti itu untuk biaya partisipasinya. Nah, demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.